Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala amri dunya wad din. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk kembali mengkaji ya kajian kita bersama Ustaz Ahmad Yani. Setelah kemarin qadarullah atau ujur, Allah kita masih meneruskan pembahasan terkait hadis pilihan, hadis sahih Bukhari pilihan, dan kita pada sertifikat Mundi. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita mulai dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertama jalani waktu dan tempat dipersilakan oleh kepada Dr. Muslim. Kapan sih suaranya antum tidak dengar tuh? Cek, cek, sudah ya? Ya, masuk. Ya, betul. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati, teman-teman hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kajian rutin kita bahas kitab Taisir Fathul Mubdi bi Syarhi Mukhtasar Az-Zabidi li Syekh Al-Imam Abdullah Ibnu Hijazi Asy-Syarqawi wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain. Yaitu kumpulan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas alamat 45 ya. Jadi kalau teman-teman punya kitabnya bisa sambil buka atau akan dibukakan ya. Itu Al-Haditsu Tsani Asyar, hadis yang ke-12 ya, tentang ajru sabri alal bala ya, pahala atau ganjaran sabar ya terhadap al-bala ya, musibah atau juga ujian. Kita akan baca terlebih dahulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta kata yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah. Dari Abi Sa'id al-Khudri dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul muslim, tidaklah menimpa seorang muslim, min nasobin, berupa rasa lelah, wala wasobin, dan juga tidaklah menimpa seorang muslim wasobin, rasa sakit, wala hammin,
dan juga rasa khawatir, wala huznin dan juga rasa sedih, wala adan dan juga gangguan, wala ghammin dan juga duka. Hatta syaukata yushakuha, sehingga ya asyaukata, yakni sampai kemudian sepotong duri, ya, hatta syaukata, sebuah duri itu yushakuha, menusuknya, illa kafarallahu biha, kecuali Allah akan menghapus, ya, biha dengan tadi ya macam-macam tadi, lelah, sakit dan sebagainya, min khotoyahu, apa yang dihapus yaitu kesalahan-kesalahannya. Masya Allah, ya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, hadis ini ya sejatinya menerangkan kepada kita apapun musibah ya yang menimpa seorang muslim, ya, maka musibah itu akan menjadi kafarat. Ya, kafarat itu penghapus dosa. Ya, musibah apapun, dari mulai musibah yang besar sampai musibah yang kecil, yaitu apa? Tertusuk duri. Ya, tertusuk duri saja, ya, itu tertimpa menimpa kaum muslimin, maka itu akan menjadi penghapus dosanya. Ya, ini Masya Allah, ya, kerahiman Allah itu luar biasa bagi kita kaum muslimin. Ya, kita perhatikan secara bahasanya, ya. Jadi mayusibul muslima, ya, tidaklah menimpa seorang muslim min nasobin, itu berupa nasobin. Nasobin itu ta'abin, rasa lelah, ya, capek, ya, habis bekerja, ya, habis berusaha menuntut ilmu misalkan, ya, itu kan lelah, ya. Dalam segala macam aktivitas yang membuat energi kita tercurahkan, ya. Jadi kalau rasa lelah menimpa kita seorang muslim, kemudian juga wasobin, wasobin ini marid, ya, au maridin daimin mulazimin, jadi sakit yang terus-terusan, ya. Jadi menimpa seorang muslim yang sakit itu terus gitu, ya, terus-terusan lama, ya, apa namanya, durasi rasa sakitnya. Bahkan juga hamin, hamin itu adalah rasa khawatir, ya. Huznin itu sedih. Apa bedanya hamin sama huznin? Jadi kalau hamin itu atau hamun itu sesuatu yang belum terjadi. Jadi kita khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi. Sedangkan huznun atau sedih itu sesuatu yang sudah terjadi. Ya, huznun itu kan sedih, ya. Makanya doanya itu kan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn. Gitu, ya Allah, jauhkanlah atau aku berlindung kepadamu dari apa? Dari rasa khawatir. Ya, hamin, khawatir terhadap masa depan, ya. Khawatir terhadap mungkin perjalanan, ya. Ketika kita berjalan, sekarang misalkan musim hujan, ya. Nah, kita khawatir, ya, khawatir terjadi apa-apa di perjalanan. Itu namanya hamun, ya, khawatir, rasa khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi. Sedangkan husnun, ya, atau huzn, dari kata hazina itu artinya sedih. Sedih berarti sesuatu sudah terjadi. Ya, misalkan kita kehilangan harta kita kan, atau kita pernah sakit atau pernah celaka gitu, ya. Ini kan sesuatu yang sudah lewat, tetapi misalkan masih ada di benak kita, ya, masih teringat, sehingga menyebabkan kita sedih dengan kejadian yang sudah lewat tersebut. Atau misalkan ditinggal oleh saudara, ditinggal oleh kerabat, karib kerabat dekat, ya, yang ditinggal meninggal gitu, ya, kita merasa sedih. Nah, jadi wala adan dan juga gangguan, ya, gangguan apa saja, ya. Jadi yalhaquhu min ta'addi al-ghairi alaihi, jadi sesuatu yang menimpa dirinya yang membuat kita tersakiti misalkan, ya, tersenggol, ya, rasa sakit pada fisik kita, atau juga disakiti hati kita, itu bisa. Nah, itu adan, ya. Ataupun juga gomin, ya. Gomin itu apa tadi? Duka. Ada rasa duka, ya, yang menggelayut di hati kita. Jadi karbun yahdusul qalbi bisa babi ma hasala lil insan. Ya. Jadi satu rasa yang sedang terjadi pada hati karena sebab sesuatu yang sudah
hasola, yang apa namanya, yang menimpa pada diri manusia, yang tersampaikan pada diri manusia. Nah, ini juga gomin, ya, duka, duka lara, ya. Nah, bahkan hatta, masya Allah, ya, hatta syaukata, sampai sebiji apa namanya, ya, kalau duri itu, ya, pokoknya se sepucuk, segigit atau sepotong duri lah, ya, yusakuha, apakah duri tanaman atau duri ikan gitu, ya, makan ada durinya, ketusuk tuh kita tuh. Nah, gitulah. Jadi musibah-musibah tadi itu dari yang mulai besar sampai yang kecil, semisal tertusuk biji duri, setusuk duri itu apa namanya, menjadi apa, illa kafarallahu, itu semua akan menjadi kafarat, ya. Allah akan mengampuni, akan menghapus, ya, biha, dengan semua yang tadi itu, apanya, khotoyahu, kesalahannya. Nah, gitu. Ini secara tekstual, ya, pengertian makna hadis secara tekstual. Nah, lalu secara makna atau tafsir, ya, gitu, ya, syarah hadisnya, bagaimana penjelasan daripada hadis ini. Kita akan coba perhatikan asyarhu wal bayan, hal al ajru alal musibati am ala sabri alaiha. Ya, apakah pahala yang diberikan Allah atau penghapusan dosa Allah kepada kita hambanya yang muslim itu karena musibahnya atau karena sabarnya, gitu. Jadi apa yang menyebabkan dosa kita dihapus dengan musibah-musibah tadi. Nah, yujazi al-muslim ala ba'di khotoyahu fid dunya bil masaibil lati taqaulahu fiha, ya. Jadi seorang muslim itu akan dibalas, akan diganjar, ya, ala ba'di khotoyahu, terhadap sebagian kesalahannya fid dunya. Ya, maksudnya seorang muslim akan dihapus, ya, akan diganjar dengan pahala, ya, sebagian kesalahannya di dunia. Karena sebab apa? Bil masaibil lati taqaulahu fiha, ya, karena sebab musibah yang menimpa padanya, gitu. Fatakunu kafaratan lahu, maka itu menjadi kafarat. Wa dhahirul hadis, ya, zahirnya hadis, anna sauba ala nafsil musibati bi syarti alla taqtarin bisukhti. Jadi bahwa pahala terhadap seseorang yang mendapatkan musibah dengan syarat, ya, dengan syarat apa? Dengan syarat bahwa orang yang mendapatkan musibah itu taktarin bisukhti, ya. Jadi tidak puas, ya. Nah, jadi merasa tidak puas, gitu, ya, dengan pahala tadi. Nah, gitu, ya, dengan syarat puas, apa, pahala itu akan didapatkan kepada seorang menimpa musibah dengan syarat dia tidaklah merasa puas. Ya, maksudnya apa? Wa alaihil jumhur khilafan liman qala inna thawaba wal iqaba 'alal kasbi wal masaibu laisat minhu. Ya, bahwa pahala dan siksa itu berdasarkan usaha. Sedangkan musibah itu tidaklah berdasarkan usaha. Gitu, ya. Karena tentu, ya, yang namanya perbuatan itu kan ada dua area, ya. Ada area yang dikuasai manusia, ada area yang menguasai manusia. Ya, perbuatan yang dikuasai manusia itu pilihannya apakah perbuatan itu mendatangkan pahala atau mendatangkan dosa, gitu, ya. Nah, kalau tahu itu mendatangkan pahala, dia harusnya lakukan. Tapi kalau itu mendatangkan dosa, harusnya dia tinggalkan. Ini adalah dalam konteks perbuatan yang masih dalam kendali manusia, ya. Sedangkan masoib itu bukan bagian daripada yang kita pilih, yang kita inginkan. Musibah-musibah itu sesuatu yang ada di luar kendali kita, ya, sesuatu yang tidak bisa kita pilih-pilih. Ya, yang namanya musibah itu kan, ya, semuanya qada Allah, gitu. Kita tidak bisa memilih, tidak bisa kemudian mengelak, ya, tidak bisa juga menghindar kalau memang musibah itu akan menimpa diri kita. Nah, berarti musibah-musibah ini berarti apa? Musibah itu adalah sesuatu yang ada, sesuatu yang di luar kendali manusia. Manusia tidak bisa milih, ya.
Nah, dengan demikian balil ajru ala sabri alaiha waridu biha. Itu. Maka pahala yang diberikan Allah kepada orang yang tertimpa musibah itu bukan karena musibahnya, gitu. Tapi apa? Apa yang menyebabkan dia mendapatkan pahala? Apa yang menyebabkan seseorang itu dihapus dosanya? Bukan karena musibahnya, tetapi adalah ala sabri alaiha waridu biha. Karena sikap seorang manusia, seorang muslim tadi yang sabar dan ridho dengan musibah tersebut, gitu. Karena kan setiap orang mungkin akan kena musibah, tetapi bagaimana sikap kita terhadap musibah itu pasti berbeda-beda. Itu kan pilihan sikap kita, ya. Sikap kita terhadap musibah itu pilihan. Apakah kita mau sabar atau mau marah-marah? Apakah kita mau ridho atau malah kita mencela Allah Subhanahu wa taala? Itu semuanya pilihan kita. Nah, maka dapatnya pahala, terhapusnya dosa seorang muslim yang tertimpa musibah bukan karena musibahnya, tetapi sikap dia terhadap musibah tadi. Gitu ya. Kalau dia sabar, kalau dia ridho, maka itu menjadi kafarat dosa. Ya, kafaratullah akan menjadi kafarat bagi dosa-dosa. Ya, kafaratu ala dunubihim, ala dunubihi. Ya, menjadi kafarat ya bagi dosa-dosanya dia. Masya Allah ya. Jadi ini pelajaran bagi kita adalah apa? Berarti musibah apapun, seberat apapun, seringan apapun, kalau sikap kita itu sabar dan ridho, insya Allah akan jadi pahala dan akan menjadi penghapus dosa. Tapi musibah sebesar apapun atau sekecil apapun, kalau kita tidak sabar dan tidak ridho dengan musibah tersebut, ya tetap itu tidak akan menjadi pahala dan itu tidak akan menjadi kafarat dosa-dosa kita. Gitu. Itu jadi ya. Nah, warudda bi anna dzalika qadra zaidin yumkinu tsawaba alaihi ziyadatan ala tsawabil musibah. Ya. Nah, ada sebagian juga yang menjawab tadi ya bahwa pahala itu diberikan kepada orang yang sabar dan ridho, maksudnya itu adalah sikapnya yang diberikan pahala. Tapi ada juga yang menambahkan bahwa pahala itu juga diberikan karena sawab terhadap musibah itu sendiri. Gitu ya. Nah, jadi dimungkinkan pahala itu ditambah atas pahala musibah. Jadi setiap musibahnya itu sendiri itu membawa pahala, gitu ya. Nah, jadi musibahnya mendatangkan pahala, sikap kita terhadap musibah itu juga mendatangkan pahala. Nah, ini menurut pendapat yang kedua, ya. Baik, ini intinya sebenarnya apapun musibahnya, ya, kalau sikap kita itu sabar, sikap kita ridho, maka akan mendatangkan pahala dan juga akan mendatangkan ridho, menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, darajatun nasi 'inda nuzulil bala. Nah, derajat ya orang-orang ketika turunnya musibah. Ya. Yanqasimun nasu 'inda nuzulil bala'i darajat. Ya, manusia itu dibagi. Ya, dibagi berdasarkan sikap dia ketika mendapatkan bala. Ya. Faminhum, ada di antara mereka man yusallim bil amr. Orang yang menerima dengan urusan itu. Maksudnya dia menerima musibah itu atau dia selamat ya bil amr, dia yang kan musibah tersebut. Wa minhum man yabtagi bihi wajhallahi wa yaqsud ajr. Ada di antara mereka juga yang menginginkan dengan bala itu apa? Ridha Allah dan menginginkan al-ajr, pahala, balasan. Ya. Nah, jadi ada orang ya ketika mendapatkan bala, ya dia ingin mendapatkan ridho Allah dan juga mendapatkan pahala dari bala yang menimpa dirinya. Ini kan ada kisah ya bagaimana seorang perempuan ya datang kepada Rasulullah. Perempuan ini punya penyakit epilepsi ya, yang suka ayan tiba-tiba gitu ya. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini sedang tertimpa penyakit epilepsi. Ya, mohon doakan aku ya Rasulullah, semoga Allah menyembuhkan sakitku dengan wasilah doamu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada seorang perempuan ini, apakah engkau ingin masuk surga atau ingin sembuh penyakitmu? Maka jawaban perempuan tadi, ya aku ingin masuk surga ya Rasulullah. Kalau begitu ya sabarlah dengan penyakit itu. Masya Allah kan gitu. Ya bisa saja Rasulullah mendoakan kemudian sembuh. Ya itu kan pilihan si wanita tadi.
Mau aku doakan dan sembuh penyakitmu, atau engkau sabar dengan penyakit itu dan engkau akan masuk surga. Maka tentu wanita itu pilihannya adalah tadi, dia ingin mendapatkan wajah Allah dan dia menginginkan yaqsudul ajra, ingin mendapatkan pahala. Si perempuan tadi. Maka dia memilih untuk sabar. Namun sebelum pergi, si perempuan tadi, wanita tadi meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, namun mohon doakan aku ketika penyakit ini kambuh, mohon jangan sampai tersingkap auratku. Masya Allah. Coba ya. Jadi seorang wanita muslimah luar biasa ini ya. Jadi yang minta doanya bukan ingin sembuh, tapi ya apa-apa lah aku sabar dengan penyakit ini, tapi mohon ya Rasulullah doakan aku jangan sampai ketika penyakit ini kambuh itu bisa menyingkap auratku. Nah, maksudnya mungkin ketika kamunya jangan di tempat umum gitu ya, kamunya di tempat yang memang di rumahnya. Ya memang itu bukan sebagai tempat umum yang tak perlu apa namanya membuka aurat. Itu, masya Allah. Itu yang dipilih oleh si perempuan tadi. Dan apa namanya itulah salah satu contoh tentang manjabtagi bihi wajhallahi wa yaqsudul ajra. Jadi ada orang seperti itu ya. Dia senang mendapatkan musibah karena ingin mendapatkan ridho Allah. Tapi ada juga orang yang ingin selamat ya dari musibah tersebut. Wa minhum man yataladzadu bil bala'i radiyan 'anil fa'ali lima yasha. Ada juga tuh yang menikmati musibah tadi, Masya Allah. Yataladzad, ya menikmati musibah tadi. Kenapa? Sebagai orang yang ridho terhadap ketentuan atau perbuatan yang Allah timpakan pada dirinya. Sesuai dengan kehendak Allah. Masya Allah. Ya, jadi ini luar biasa ya. Ada yang begitu ya. Apakah ada? Ada gitu. Ya, ada orang yang menikmati ya. Misalkan kisah seorang ulama ya. Seorang ulama, fakir lupa namanya itu, tinggal beliau dulunya tuh seorang ulama besar ya. Seorang ulama besar, kemudian fatwanya sering dijadikan sebagai rujukan. Sampai suatu hari beliau sepuh dan tua ya, dan akhirnya tinggal di tenda ya, tinggal di tenda dengan anak laki-lakinya, cuman anak laki-lakinya meninggalkan dirinya gitu ya. Itu hidup sebatang kara dengan lumpuh kakinya, tangannya nggak bisa apa-apa, diem di kasur aja sampai datang seorang khalifah. Situ ternyata orang yang terjadi apaan itu, apa ya, apa itu. Oh, diajak istilahnya itu dia ini aku sedang menikmati, masya Allah ya, menikmati ujian cobaan yang menimpa diriku saat ini gitu. Ya dengan posisi sendirian, biar Allah yang mengurusku. Allah Akbar, masya Allah ya, ada yang begini ya. Allah. Kita mungkin ya kena musibah duri saja itu, wah mungkin bisa jadi marah-marah, mencak-mencak gitu ya, naudzubillah min dzalik ya. Nah, ini ada yang begitu ya, menikmati mendapatkan musibah. Wa masakhituna falaisu minallahi fi syai'in ya. Nah, sedangkan orang-orang yang sakhitun ya, falaisu minallahi fi syai'in, maka dia itu bukan termasuk bukan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ini adalah hadis yang pertama yang berkaitan dengan sabar gitu ya. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang sakhitun, orang-orang yang kecewa ya. Wa masakhituna, adapun orang-orang yang kecewa, falaisu, mereka bukanlah minallahi, dari Allah, fi syai'in, sesuatu pun. Jadi tidak akan mendapatkan apapun dari Allah. Orang yang kecewa dengan musibah yang menimpa dirinya. Ingat, karena musibah itu di luar kendali kita, bisa jadi itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau qadanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita akan lanjutkan tentang ma yursyidu ilaihil hadis. Nah, dari hadis pertama ini yang kita baca, apa yang bisa kita ambil ya? Pelajarannya pertama adalah hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi ummati. Ya, semangat Nabi untuk mendidik umatnya. Yang kedua, husulut thawabil musab wa takhfiful iqab anhu. Ya, masyaallah ya. Jadi yang kedua, didapatkannya pahala bagi orang yang mendapatkan musibah lil musab ya, dan ringannya dosa terhadap orang yang mendapatkan musibah tadi. Yang ketiga, al-basyaratu al-azimatu lil mukmin ya, bisyarah ya, kabar gembira yang sangat besar bagi seorang mukmin
Li'annallaha ja'ala al-bala'a mukaffiran lahu. Karena sesungguhnya Allah menjadikan al-bala, musibah tersebut, sebagai apa? Mukaffiran, penghapus dosanya. Ya. Yang keempat, amrul mu'min kulluhu lahu khair. Ya. Urusan orang mukmin itu semuanya baik. Inilah ya, ajib kata Rasulullah. Ajib, ya, luar biasa, dahsyat seorang mukmin itu katanya. Yasbiru 'indal bala, dia bersabar ketika dapatkan musibah. Wa yashkuru 'indan ni'ama, ya, dan dia bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Masya Allah ya. Jadi ini orang mukmin ini luar biasa ya. Dapat musibah, ya, dapat rizki, nikmat yang banyak dia bersyukur. Ya, jadi tidak ada satupun qada Allah itu yang dianggap buruk bagi dirinya. Ya. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, itulah ya hadis yang kita bahas yang pertama. Semoga hadis itu mendorong kita betul-betul menjadi hamba Allah yang penuh dengan kesabaran dan juga penuh dengan keridhaan terhadap qada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya ada istilah kata ya qadarullahu ya kan, wa masafa'al misalkan ya, atau qadallahu atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan wa akhwati rahimakumullah, kita lanjutkan dengan al-hadits tsalisu asyar, hadis yang ke-13. At-tahdhiru min qauliz zur. Ya. Jadi at-tahdhir ya, menjauhkan diri min qauliz zur, dari ucapan dusta ya, menghindar dari perbuatan atau ucapan dusta. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada qaulahu qala zuri wal amala bih wa laysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Innalillahi ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man lam yada, barang siapa yang meninggalkan, barang siapa yang tidak meninggalkan apa ya? Barang siapa yang tidak meninggalkan qala zuri, ucapan yang dusta. Ya, azur yakni al-kadzbu, wal mailu anil haq, menyimpang dari kebenaran, wal amalu bil batil, melakukan amal yang batil, itu namanya azur. Ya. Wal amala bihi, dan dia beramal dengan kedustaan tersebut. Nah, jadi barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan dia malah melakukan perbuatan berdasarkan kedustaan tersebut, maka apa balasannya? Falaisa lillahi, maka Allah tidak apa? Hajatun, tidak ada hajat, tidak butuh fi an yadda'a ta'amahu wa syarabahu, ya, terhadap dia yang meninggalkan makannya dan minumnya. Maksudnya apa? Terhadap ibadah puasanya, gitu kira-kira. Ya, ayada ta'amahu wa syarabahu maksudnya adalah dia meninggalkan makan dan minum. Ya, tapi dia suka ngomong dusta. Maka kata Allah, ya, orang yang dusta dan orang yang melakukan perbuatan yang didasari dusta tadi, maka Allah tidak butuh puasanya. Padahal yang butuh puasa kan kita ya, ingin dapatkan pahala puasa. Tapi Allah tidak butuh. Maksudnya Allah tidak akan memberi pahala terhadap ibadah puasanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik, kita cek penjelasannya ya. Hurmatu qalizur wal kadzbi wal ghibah fis siyam. Nah, ya. Haramnya berkata dusta, ya, bohong dan juga gibah ketika puasa. Yara al-jumhuru annal kadhiba wal ghibata wan namimata wa nahwiha la tufsidu shauma ala raji bal tunkisu thawabahu wa tamna'u kamalahu. Nah, ya. Jumhur ulama berpandangan bahwa dusta, adu domba, gibah, ngomongin orang gitu ya, dan sejenisnya itu tidak merusak puasa. Berdasarkan pendapat yang rojih, yang kuat. Maksudnya tidak membatalkan puasa. Akan tetapi apa? Bal tunkisu sawabahu, tapi itu semua mengurangi pahalanya puasa. Puasanya tidak batal. Ya. Tapi menghilangkan atau mengurangi pahala puasanya. Bahkan juga mencegah kesempurnaan puasa itu sendiri. Allahu Akbar. Ya. Ibarat kata puasa kita nahan lapar haus dari sejak pagi,
ya, sebelum subuh sampai kemudian maghrib tiba, tapi sepanjang hari itu kita gibah misalkan, atau kita dusta terus ngomongnya, maka itu sia-sia. Allah tidak butuh, tidak menerima, ya, tidak akan memberikan pahala terhadap amalnya tadi. Ya, artinya apa? Dia tetap sah puasanya, dia menggugurkan kewajiban, tetapi tidak mendapatkan pahala, sebatas menggugurkan kewajiban, gitu ya. Taib, ya, lianna ulaisal maksud minhul adamul mahid, ya, karena hal itu bermaksud untuk tidak ada, kama fil minah manhiyati la listirati an-niyah fihi ijma'an wala 'alal al-qasdu bihi fil asli al-imsaka 'anil mukhalafat, lakin lamma kana dzalika yashukku khaffafa Allah ta'ala wa amara bil imsaki 'anil muftarat atau muftirat, ya, wa nabbaha al-aqila atau aqilu bidzalika 'alal imsaki an jami'il mukhalafati wa arsyada ila dzalika ma tadammanathu ahaditsul mubayyin atau al-mubayyani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muradahu. Jadi orang yang puasa lalu kemudian melakukan aktivitas dosa tadi, apakah dusta, ghibah dan seterusnya tadi, ya, walaupun dia menahan diri, imsak, ya, dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, tetapi hal itu justru bukan malah mendapatkan pahala, ya, tetapi hal itu bisa mendatangkan dosa, itu, ya. Jadi pahalanya tidak dapat, dosanya dapat, tapi kewajibannya gugur. Gugur untuk puasa. Jadi dosa apa namanya tidak puasanya tidak dapat. Cuman dia dosa ghibah kadibnya itu yang dia tidak dapat. Bahkan pahala puasanya juga tidak dapat. Nah, padahal kan pahala puasa itu kan luar biasa, ya. Kita berpuasa sejak mulai terbit matahari sampai tenggelam matahari, itu kan puasanya pahalanya besar sekali, apalagi dilaksanakan di bulan suci Ramadan, gitu ya. Nah, hal maksud minal hadisi tarkus yami liman yaqul zur. Nah, apa maksud orang yang atau ucapan hadis meninggalkan puasa bagi orang yang berkata zur tadi? Apa maksudnya? Laisal murad min qalihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu an yatruka siyamahu idza lam yada qaula zur. Maksudnya adalah kalimat bahwa Allah tidak butuh kepada orang yang menjauhkan diri dari makannya dan juga dari minumnya, itu maksudnya bukanlah dia meninggalkan puasanya, ya. Maksudnya dia bukan meninggalkan puasa, tapi dia tidak meninggalkan ucapan dustanya. Ya, maknanya adalah at-tahdzir, ini adalah peringatan min qauli zur, ya, peringatan terhadap ucapan dusta wa ma'hu dan apapun yang disebutkan di dalam kedustaan tersebut. Fa inna, ya, min iktibab, ya, min iktabi au syahida zuran, ya, au munkaran lam yu'mar bi an yada'a siyamahu walakinnahu yu'mar bistinabi dzalik ayatimul lahu ajru saumihi, gitu. Karena, ya, hadis ini adalah lebih menekankan kepada zurnya, ya. Jadi untuk bagi orang mukmin hendaklah dia meninggalkan perkataan zurnya, ya. Tidak diperintahkan untuk meninggalkan puasanya, tetapi diperintahkan untuk menjauhi perbuatan dustanya tadi, zurnya. Gitu. Maka ya puasanya tidak menjadi batal, gitu ya. Puasanya tidak batal. Karena yang diminta ditinggalkan itu bukan meninggalkan puasanya. Ketika orang itu zur, kalau zur berkata dusta, tidak ada perintah di situ untuk meninggalkan puasanya. Ya, puasanya tetap jalan. Ya, tetapi yang diminta oleh Rasulullah itu menjauhi perbuatan zurnya tadi. Aula zurnya itu yang diminta dijauhi, gitu ya. Nah, berarti apa? Berarti puasanya tidak batal. Ya, puasanya tidak batal. Yang berkurang itu adalah pahala puasanya, atau bahkan mungkin pahala puasanya itu tidak ada,
Nah, karena kalimatnya itu kan luar biasa ya. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya, bahwa Allah tidak butuh ya dengan amal dia meninggalkan makannya dan meninggalkan minumnya. Maksudnya seharian puasanya itu betul-betul tidak dihitung sama sekali. Walaupun memang menggugurkan dosa dia, menggugurkan kewajiban dia berpuasa, tapi amal puasanya tidak mendatangkan pahala. Ya, yang ada malah mendatangkan dosa dari apanya? Dari qaula zurnya tadi. Dari berkata bohongnya itulah yang kemudian dia mendapatkan dosa. Masya Allah, subhanallah ya. Semoga ya nanti sebentar lagi bulan Ramadan kita sudah masuk Sya'ban ya. Masya Allah ya Allah mabarik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya, semoga Allah jumpakan kita ke bulan Ramadan. Karena sebentar lagi Ramadan. Ya. Hikmah minas saum. Qala al-Baidawi, berkata al-Imam al-Baidawi, laisal maqsudu min masyru'iyyati shaumi nafsul ju'i wal atas. Ya. Jadi maksud disyariatkannya puasa itu bukanlah ya untuk menahan lapar dan haus. Itu bukan itu maksudnya. Bal mayat ba'uhu min kasri syahwat, tetapi maksud puasa itu untuk memecahkan atau menghancurkan syahwat, ya, untuk menghilangkan syahwat. Maksudnya syahwat yang kepada keburukan. Wa tatwi'un nafsi syarirah wal ammaratu bisu, ya, dan juga untuk mengendalikan ya jiwa amarah buruk lin nafsi al mutmainnah, pada jiwa yang tenang. Nah, jadi menghilangkan nafsu amarah ya untuk mendapatkan nafsu al mutmainnah. Nah, kan ada nafsu sarirah wal amarah, itu dihilangkan menjadi lin nafsil mutmainnah. Dengan apa? Dengan puasa. Fa dalam yahsul dalik, dan jika tidak hasil nih, tidak menghasilkan yang demikian, la yang durullahu ilahi nadratal qabul. Itu menunjukkan Allah tidak menerima. Jadi tanda ya kalau kita puasa di Ramadan nanti, tanda bahwa Allah menerima ibadah puasa kita adalah apa? Ketika perbuatan amarahnya, ketika nafsu syarirahnya itu hilang. Tidak ada, maksudnya bisa kita hilangkan, bisa kita kendalikan, ya. Sehingga nafsu yang ada itu adalah nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Ya, karena Ramadan itu kan bulan yang betul-betul melatih diri kita ya, melatih agar goriza atau tadayun kita yang didahulukan. Gitu ya. Jadi goriza tadayun itulah yang kemudian kita latih sehingga nanti ketika beres Ramadan dia lebih kuat, lebih kencang sinyalnya ya. Jadi naluri keagamaannya itu lebih kencang. Dan apalagi di Ramadan itu Allah kan sudah kondisikan ya. Misalkan dengan menutup pintu neraka, membuka pintu surga, membelenggu setan-setan dari golongan jin, ya kan? Itu kan berarti dengan demikian suasananya betul-betul suasana ketaatan. Ya, setan pun berkurang, yang ada tinggal setan berwujud manusia itu masih ada, ya. Tapi kalau setan dari golongan jin itu sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu surganya dibuka, artinya apa? Hawa surganya kerasa sampai dunia. Pintu neraka ditutup kencang-kencang, berarti hawa nerakanya tidak ada, tidak terasa sama sekali. Karena ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dengan kondisi seperti itu, ya, girah kita atau giroh kita untuk beribadah, untuk taat kepada Allah makin kencang. Nah, dikasih kesempatan oleh Allah, dikasih kondisi yang betul-betul bisa menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Gitu ya. Jadi kalau kita tidak manfaatkan kondisi itu ya sayang sekali. Ya, sehingga Ramadan dari tahun ke tahun hanya sekedar Ramadan yang terus berlalu sebagai rutinitas, ya, tidak membawa perubahan per tahunnya itu sama sekali. Itu. Nah, mayur sidu ilahin hadis, apa yang didapatkan dari hadis ini? Yang pertama tetap hirsun Nabi ala ta'limi ummatihi, ya, semangat Nabi untuk mengajari umatnya. Kemudian yang kedua, al-hitsu ala istinabil am'asi lis-shaim, ya, semangat atau dorongan untuk menjauhi maksiat bagi orang yang berpuasa, gitu ya. Termasuk maksiat
ghibah, namimah, zur, qaula zur itu ya. Itu harus semangat untuk meninggalkannya. La tubtilul ma'asi thawabas saum min aslihi ya. Jadi maksiat itu tidak membatalkan pahala puasa asalnya. Bal tunqi suhu, akan tetapi mengurangi pahala tersebut. Ya, wa tamnau kamalahu, dan mencegah kesempurnaan puasa tersebut. Yang keempat, an-nahyu an qawli zur wal amalu bihi mutlaqan. Larangan untuk meninggalkan ucapan dusta dan beramal dengan ucapan dusta tersebut. Wa ziyadatu qabihuhu fi shaumi, dan ini menambah keburukan dalam puasa. Yang terakhir, yang kelima, al-hissu ala tathabbuti min sihatil akhbari qabla al-amali bi muqtadaha. Ya, dorongan ya untuk menetapkan menetapkan kesahihan kabar ya sebelum melakukan amal yang kita tunaikan. Nah, jadi sebelum kita melakukan amal, kita harus memastikan dulu kebenaran berita tersebut. Ya, sihhatil akhbar itu kebetulan atau kebenaran daripada berita tersebut qoblal amali, sebelum amal. Ya, bimuqtadaha, dengan melakukannya. Maka ada sebuah kaidah yang ini bisa menjadi pegangan bagi kita, al-fikru qoblal amal, ya, berpikir sebelum bertindak. Ya, jangan al-amal biduni al-fikr, amal tanpa pikir-pikir. Seorang muslim ketika mau beramal, dia harus mikirkan apakah amalnya itu sesuai dengan syariat atau tidak. Ya, berarti patokannya 5 tuh. Apakah wajib amal ini, apakah sunnah amal ini, apakah mubah amal ini, apakah makruh amal ini, apakah mungkin haram amal ini. Nah, sikap kita jelas. Ketika haram ataupun makruh, maka harus ditinggalkan. Terutama yang haram harus ditinggalkan. Kalau yang makruh diusahakan ditinggalkan. Yang mubah itu juga jangan sembarangan. Walaupun dia mubah itu bukan boleh. Mubah itu artinya pilihan. Ya, boleh melakukan, boleh tidak. Kalau yang amal mubah tadi mendatangkan manfaat besar, dia lakukan. Tapi jika mendatangkan mafsadat atau kerugian, mending tidak usah dilakukan. Sunnah tentu ya, kita seorang muslim juga harus memenuhi kebutuhan sunnah kita. Amal sunnah itu melengkapi amal fardu kita. Ya, amal fardu kita akan lengkap dengan amal sunnah. Ya, bahkan setiap muslim yang melaksanakan amal sunnah itu menjadi tanda bahwa dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kalau sekedar melaksanakan amal wajib ya, tanpa dibandingi amal sunnah, berarti sebagai tanda hamba itu mencintai Allah. Tapi kalau amal wajib plus amal sunnah, itu menjadi tanda bahwa dia mencintai Allah, Allah pun mencintai kita. Masya Allah, ya, ini cinta kita berbalas. Ya, maka agar cinta kita berbalas, semangatlah melaksanakan amal ibadah sunnah. Apalagi di bulan Sya'ban sekarang. Sya'ban ini punya keistimewaan. Ya, Masya Allah ya, Sya'ban ini punya keistimewaan. Ya, di bulan Sya'ban lah perpindahan kiblat itu terjadi. Ya kan? Di mana Rasulullah melaksanakan salat zuhur 4 rakaat, ya, 2 rakaat menghadap Al-Quds, kemudian tiba-tiba di tengah salat ada perintah untuk menghadap Ka'bah, maka berpindahlah ke arah Ka'bah. Ya, makanya di Madinah itu ada namanya Masjid Kiblatain ya, Masjid 2 kiblat. Ya, itu sejarahnya di situ terjadi perubahan arah kiblat dari Al-Quds berpindah ke Al-Makkah Al-Musyarrafah Al-Mukarramah. Gitu ya. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Ya. Dan juga di Sya'ban ini disebutkan dalam beberapa hadis dianggap sebagai penutupnya amal. Ya, maka Rasulullah senang sekali jika amalnya ditutup, diakhiri dengan amal puasa. Gitu ya. Puasa apa ya? Puasa sunnah. Ya, silakan lakukan puasa sunnah. Sunnah itu kan banyak, bisa Senin Kamis, bisa kemudian puasa Nabi Daud, ya, bisa puasa Ayyamul Bid. Itu dilakukan di bulan Sya'ban. Insya Allah puasa itu akan menjadi amalan terbaik. Bahkan Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, kemudian dijawab oleh Bunda Aisyah bahwa Rasulullah tidak pernah puasa banyak ya selain Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Nah, jadi Ramadan tetap pasti ya puasa full. Ternyata yang banyak kedua setelah syahrul Ramadan itu adalah syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban. Ya. Khair, itu kira-kira ya dua hadis ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, nanti kita lanjutkan lagi di hadis yang berikutnya.
Ya, silakan bagi teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasan materi pada kesempatan siang hari ini. Untuk selanjutnya, silakan sudah sampai suka jawab. Ada beberapa pertanyaan untuk dua orang penanya terlebih dahulu. Padahal bisa ketik di kolom chat atau open mic karena kita sudah sampai kita yang jawab. Silakan. Boleh saya tanya ya, Mas Ya Ijaz? baik, silakan Bu Wani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Ustaz bilang kalau diajarkan kita tuh cari ilmunya dulu baru beramal gitu ya Ustaz ya. Itu sebatas apa gitu Ustaz yang dimaksud mencari ilmunya itu benar-benar sampai tahu betul baru kita melakukan mempraktekkan istilahnya kan gitu ya, ataukah ada batasan gitu, seperti apa gitu? Kadang-kala kan kita nih juga biasanya udah baru katakan kalau di sekarang ini gitu ya di marketing lah gitu katakan. Sekarang ada ilmu baru nih AI dan sebagainya gitu kan. Nah, sebaiknya kita pelajarin matang-matang dulu baru kita praktekkan ataukah seperti apa gitu. Itu pun ini baru contoh gitu atau mungkin dengan yang punya hajat gitu ya yang lain gitu mungkin mau usaha apa gitu ya, harus seperti apa gitu ininya gitu. Batasan kita mencari ilmunya gitu Ustaz. Nah, baik, yang dimaksud bahwa kita harus berpikir dulu sebelum beramal, itu kita pastikan dulu amal yang mau kita lakukan tuh hukum syaranya apa, gitu ya. Ya, apakah wajib, apakah sunnah, apakah kemudian mubah, makruh, atau bahkan mungkin haram. Ini penting, apalagi misalkan hal-hal yang sifatnya masih syubhat ya, masih abu-abu nih. Ya, apa hukumnya ya gitu. Nah, bagusnya ditanyakan dulu apa hukum melakukan amal tersebut ya dari sisi tadi haram halalnya tadi. Nah, jadi yang dimaksud dengan mencari ilmu sebelum beramal tuh atau al-fikr qabla amal itu maksud yang pertama adalah kita mencari dulu status hukum dari apa yang akan kita lakukan. Kalau sudah tahu itu adalah sebagai sesuatu yang mubah ya lakukan. Atau sesuatu yang haram berarti tinggalkan. Ya, misalkan contohnya kripto misalkan. Nah, ya kan Bitcoin. Nah, ini kan baru tuh. Ini bagaimana sebenarnya hukumnya dalam Islam? Apakah boleh kita bertransaksi dengan Bitcoin atau bisnis Bitcoin? Apakah boleh atau tidak misalkan? Nah, karena kita belum tahu hukumnya, maka jangan terjun dulu. Harus tahu dulu hukumnya apa ini kira-kira haram apa halal. Ya, kalau haram ya tinggalkan, kalau halal ya lanjutkan gitu. Nah, kenapa? Karena jika ini dilakukan kemudian itu haram akan jadi dosa. Apalagi berkaitan masalah harta misalkan. Masalah harta itu kan sensitif gitu ya. Dia akan ditanya dari mana dan diinfakkan kemana gitu ya. Nah itu. Atau misalkan hal-hal lain yang sifatnya ke fikih misalkan ya. Misalkan sholat, bagaimana puasanya orang yang tinggal di daerah yang siangnya lebih lama dibandingkan malamnya misalkan. Atau malamnya lebih lama dibandingkan siangnya. Itu gimana pengaturan buka dan sahurnya misalkan. Batas waktu batalnya tuh di mana gitu. Atau misalkan ada daerah yang malamnya hanya semenit kan ada tuh ya. Siang tiba-tiba malam terus siang lagi gitu. Itu gimana pengaturannya? Itu kan berarti harus tahu hukumnya dulu gitu. Nah, kalau tidak tahu dia akan salah. Gitu kan dia akan salah, dia akan keliru dan sebagainya. Nah, ini yang pertama berkaitan dengan hukum syariat ya bahwa kita sebagai muslim
harus menjadikan syariat sebagai landasan kita sebelum melakukan amal apapun, gitu ya. Nah, yang kedua berkaitan dengan ilmu teknis ya. Kalau terkait masalah teknis juga bukan demikian gitu. Dalam ilmu marketing misalkan kita dengan PD-nya gitu ya, ngiklan di Meta Ads misalkan ya, pasang dengan tarif atau tinggi misalkan, maksudnya pasang dengan budget iklan yang besar gitu kan. Ternyata boncos ya kan. Lalu kita salahkan. Padahal mungkin kita tidak tahu trik-triknya, tekniknya, atau target audiensnya nggak pas mungkin, atau apa yang salah gitu. Nah, ini kan juga bisa begitu ya. Nah, ini kan pengalaman Al-Fakir dulu ya, pernah di marketing itu, ketika kita tidak tahu ilmunya tentang masalah Meta Ads saja, atau dulu Facebook Ads gitu ya, itu ternyata boncos gitu. Tapi ketika tahu ilmunya, oh triknya begini-begini, ternyata tidak boncos gitu. Dengan budget iklan yang lebih ringan, kemudian bisa mendatangkan potensi closing yang besar gitu. Minimal bisa ngumpulin database misalkan. Database-nya jadi banyak dan itu tertarget misalkan. Ini kan berarti ada ilmunya. Nah, maksudnya adalah masalah teknis saja kita harus tahu ilmunya akan berhasil. Apalagi masalah yang sifatnya halal haram. Ini kan konsekuensinya tidak hanya di dunia gitu. Ini konsekuensinya di akhirat gitu. Ya kita ngeri kalau kita melakukan amal yang haram, kita anggap mubah padahal haram misalkan. Dengan alasan kita tidak tahu, itu dosa dia tidak mencari tahu, harusnya cari tahu dulu. Itu. Nah ini ya, jadi konteksnya tuh tadi begitu. Jadi al-fikru qoblal amal itu konteksnya dua tadi ya. Pertama berkaitan masalah hukum syariat, yang kedua berkaitan masalah teknis. Gitu. Jadi dua-duanya memang dibutuhkan. Jadi tidak bisa kita kalau jadi bondo nekat bonek ya. Yang penting jalan dulu gaskeun gitu. Padahal dia tidak terharam. Contoh yang lagi populer misalkan PEP gitu kan, itu perlu diperhatikan tuh. Apakah belum tahu ya apa zat kandungan PEP itu? Apakah ada yang haram di dalamnya atau tidak gitu. Bukan karena lagi populer, lagi rame, kemudian kita ikut-ikutan nge-PEP. Ya. PEP itu ternyata lebih sehat dibandingkan rokok, padahal enggak gitu kan. Zat kimianya lebih banyak di PEP dibandingkan di rokok. Kalau rokok kan herbal, herbal tembakau. Kan herbal ya. Kalau PEP kan kimia semua. Ya, begitu ya. Jadi kita harus tahu tuh hukumnya. Apakah hukum PEP itu sama dengan hukum rokok atau bagaimana? Nah, ini harus dicari dulu tuh. Kalau sudah tahu haram nggak usah gitu. Ya, ngapain kita nge-PEP-an gitu ya. Kan rokok mah haram Ustaz, kalau PEP mah nggak haram misalkan. Nah, ini harus di cross check dulu. Jangan sampai kita bertindak tanpa ilmu. Ya, bertindak beramal tanpa ilmu. Itu bahaya. Itu kira-kira wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Silakan untuk satu orang penanya lagi bisa bertanya tentang materi ataupun jika di luar materi juga insya Allah Ustadz bisa menjawab, insya Allah akan segera dijawab. Silakan. Ustadz, mungkin bisa dari saya Ustadz ingin bertanya ya. Jadi selain bersabar dan menerima untuk musibah, habis itu kita bisa melakukan apa lagi gitu Ustadz untuk menghadapi musibah ini gitu dengan cara-cara yang mungkin Allah ridhoi gitu. Dan apakah menyemangati yang lain juga termasuk bagian dari menerima musibah tersebut atau seperti apa? Mencerami Ustadz. Ya. Jadi terkait dengan kode Allah ya, atau ketetapan Allah, ketentuan Allah, maka sikap pertama yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah kita menerima. Ya. Jadi kita menerima apapun ketentuan Allah, bahwa ini adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan pada diri kita. Ya, ini masalah iman ya, ini keyakinan yang harus kita tanamkan, bahwa musibah ini dalam sebuah hadis panjang dalam kitab hadis Arba'in Nawawi itu disebutkan, kalau musibah itu ditakdirkan oleh Allah untuk menimpa kita, sekuat apapun kita menghindar, tetap akan datang itu musibah.
kalau rizki itu ditetapkan untuk kita, sekuat apapun kita menghindar, rizki itu akan datang juga gitu. Jadi rizki, musibah itu sesuatu yang sifatnya gaib, itu semua adalah ketentuan Allah, maka sikap yang terbaik dan benar bagi kita adalah menerima. Gitu. Ya, kalau kita tidak menerima, berarti kita tidak ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah kita menerima ketentuan Allah tersebut, ya, yang kedua adalah bersabar menghadapi musibah ini. Ya, kalau tadi kan ridho, ya, yang pertama, yang kedua adalah bersabar, as-sabar tadi. Bersabar, tidak kemudian marah-marah atau bahkan mungkin tidak kemudian seujun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sikapnya tidak benar. Seujun kepada Allah. Harusnya kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti di balik dari musibah ini akan ada hikmah yang kita dapatkan, akan ada sesuatu yang mungkin Allah siapkan untuk kita dan itu untuk kebaikan kita. Gitu ya. Ini jadi sabar itu di situ. Dan yang ketiga, yakinlah, kemudian ketahuilah bahwa sikap sabar dan ridho itu akan menghapus dosa kita. Ya, sakit yang berkepanjangan gitu ya, itu menghapus dosa-dosa kita tuh, setiap hari dihapus dosa kita oleh sakitnya itu. Masya Allah gitu loh. Kita manusia itu kan banyak dosa. Ya, mungkin dengan amal baik kita itu tidak cukup. Ya, karena amal baik kita sedikit dibandingkan amal buruk kita. Ya, maka di akhir hayatnya kemudian dia dikasih sakit. Ya, mungkin itu cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, maka ya yakinlah itu bahwa itu menjadi kafaratullah ala dunubihi, ya, Allah menghapus terhadap dosa-dosa manusia ini. Insya Allah ini di hadis ini kan disebutkan tadi begitu. Ya, Allah menghapus dosa-dosa kita. Ya, terhadap apa? Terhadap musibah yang menimpa kita dan sikap kita terhadap musibah tersebut. Kemudian secara ikhtiari tetap kita pun juga harus mengevaluasi. Ya, kira-kira apa yang menjadi kesalahan kita, apa yang menjadi dosa kita. Jangan-jangan ini terjadi akibat daripada tangan-tangan kita seorang manusia. Tangan-tangan di sini maksudnya adalah dosa-dosa kita. Ya, sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, ya kan? Bahwa musibah gitu kan? Itu terjadi karena tangan-tangan manusia, ya. Jadi ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan tangan-tangan manusia itu adalah bima kasabat aidinas, itu maksudnya adalah bima'asiyatihim wa dunubihim, karena maksiatnya manusia dan karena dosa-dosa manusia. Jadi dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Telah tampak kerusakan di lautan dan di daratan itu karena tangan-tangan manusia. Nah, itu evaluasi bagi kita. Jangan-jangan kita sedang melakukan satu kemaksiatan yang Allah tidak ridho dengan kemaksiatan tersebut. Ya. Nah, jadi harus evaluasi. Yang berikutnya, yang keempat adalah, yang kelima ya, setelah kita mengevaluasi, maka apa yang perlu kita lakukan? Kita mengisi dengan kebaikan. Ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Gitu ya. Setelah kita tahu bahwa itu mungkin karena dosa kita, ya, as-sayyi'at, keburukan yang kita lakukan, maka iringilah as-sayyi'at al-hasanat dengan kebaikan. Tamhuha, yang insya Allah kebaikan itu akan menghapuskan as-sayyi'at tadi. Nah, jadi harapannya keburukan yang telah kita lakukan itu dihapus dosanya, dihapus kenangannya dengan al-hasanat, dengan kebaikan. Nah, gitu. Nah, jadi insya Allah kalau itu kita lakukan, maka kita akan menjadi orang yang baik. Bahkan lanjutannya adalah wa'ad bi'isayata hasatamwa wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah, ya, bergaulah dengan orang-orang dengan akhlak yang baik, dengan adab yang baik. Gitu. Insya Allah itu semua akan menghapus as-sayyi'at tadi, ya. Baik, itu kira-kira ya sikap yang bisa kita lakukan atau amal yang bisa kita lakukan setelah kita mengetahui musibah itu karena kemaksiatan yang dilakukan oleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan yang diberikan. Boleh tanya. Ya, berarti tadi kalau ada musibah gitu, sikap kita kan ada detik-detik awal ada musibah gitu kan, kadang kita kayak down atau gimana gitu. Tadi itukah sebaiknya tidak demikiankah, atau gimana kalau memang kita harus harus ridho gitu kan? Berarti memang kadang-kadang kan
ketika ada musibah gitu ya, kayak ya nggak ada rasa inilah gitu, apa ya, kayak reject gitu ya, kayak menolak gitu, Ya, ya. gitu. Nggak Itu mungkin gimana? ini, nggak mungkin, nggak bisa ini. Ya, memang tergantung level sih ya. Jika keimanannya kuat, ada orang-orang mukmin itu ketika tertimpa musibah itu detik pertama itu sudah langsung ridho saja, sudah langsung apa saja, sudah langsung sabar saja. Itu ada yang model seperti itu. Ya tadi yang disebutkan di awal, bahkan ada orang yang telah dadu bil masaib gitu, menikmati musibah yang menimpa dirinya. Dia senang aja dengan musibah yang menimpa dirinya itu. Ada yang begitu model orang-orang itu. Ya, ada juga orang itu yang ingin selamat dari musibah itu. Ya, ya tidak masalah. Itu kan memang model manusia. Yang penting bahwa mungkin kita tidak dapat di detik pertama. Mungkin kita dapatkan kesadaran kita terkait bahwa kita harus sabar, harus menerima qada Allah itu di beberapa menit kemudian. Yang penting tidak ada sama sekali. Kan begitu. Yang salah itu kan tidak ada sama sekali qanaah, ridho dengan apa yang ditetapkan. Itu yang salah gitu ya. Karena mau bagaimanapun juga itu sudah menimpa diri kita. Ya tinggal bagaimana sikap kita ke depan kan begitu. Ya. Kalau kita hanya misalkan bersedih ya kan, kemudian murung durja istilahnya gitu ya, ya tidak akan ada hasilnya gitu. Bahkan kita berdoa kepada Allah agar terhindar dari hal itu kan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan ya, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl ya, dan seterusnya ya. Jadi kita meminta kepada Allah agar dijauhkan dari al-hazan, sikap sedih tadi terhadap musibah yang telah menimpa diri kita gitu ya. Jadi memang ada orang yang mungkin awal-awal ya mungkin dia tidak terima dulu, tapi segeralah kembali, segeralah sadari gitu bahwa ini adalah ketetapan Allah. Kalau dia nangis dulu di awal ya wajar, nangis saja gitu kan, itu memang sesuatu yang manusiawi, namanya manusia ya. Tepatnya menangis gitu ya, sampai ada apa judul sinetron, jangan kau menangis. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan yang diberikan. Insya Allah ya untuk kali ini juga memang ini ada kaitannya Ustaz ya, ini juga di kiri kanan juga banyak yang lagi kena musibah, hujan terus tidak Ya, berhenti seperti itu. betul. Kan kalau di sekitar saya ini sebenarnya sekarang sedang terperangkap Ustaz gitu ya, kiri kanan depan Allah belakang Akbar. keluar La jalan haula itu wala banjir quwwata illa semua gitu saja. Jadi alhamdulillah kalau di rumah kering gitu. Cuman di belakang saya itu memang langganan kali Angke, itu semalam itu udah waspada gitu. Meluap ya. Waspada dan meluap dan udah ada sirine peringatan gitu buat apa namanya banjir gitu. Semoga Bogor ini juga nggak hujan terusan seperti itu. Jadi ya sering mendoakan, sering menguatkan, semoga kita bisa dapat hikmahnya juga dari musibah yang terjadi di beberapa hari ini gitu ya. Allah alam bisawab, semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan pelajaran dari kesempatan belajar di siang hari ini. Terima kasih. Marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Wa iya. Jazakallahu khairan, Ustaz.